Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas yang diberikan Pak Basrudin di mata kuliah pengantar teknologi informasi, tugas kami berjudul Revolusi Industri 4.0. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Wahyu Seprianto, dengan NIM 2137069, dan rekan saya Ahmad Nur Alim dengan NIM 2137009. Untuk pokok materi yang dibahas, yang pertama, perkembangan revolusi industri. Yang kedua, apa itu revolusi industri 4.0. Yang ketiga, prinsip rancangan industri 4.0. Dan yang keempat, dampak dari revolusi industri 4.0. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, perkembangan revolusi industri. Industri terus berkembang dari masa ke masa. Karena itulah muncul istilah revolusi industri yang merujuk pada perubahan besar pada industri itu sendiri. Dan era revolusi industri pertama diketahui pada tahun 1750 sampai 1850 Masehi. Hingga abad ini, era revolusi industri sudah masuk ke tahap 4.0. Berikut adalah urutan perkembangan revolusi industri dari awal hingga saat ini. Di era pertama, yaitu era 1.0 yang ditandai dengan mesin uap. Di era 2.0 yaitu era lini produksi. Era 3.0 yaitu era teknologi otomasi, dan era 4.0 atau era sekarang yang ditandai dengan digital dan internet. Untuk di perkembangan revolusi industri di era 1.0 yaitu era mesin uap, dimulai ketika ditemukannya mesin uap di Inggris. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan industri tekstil hingga berkembang ke ranah transportasi, pertanian, pertambangan, sampai ke manufaktur. Untuk di era yang 2.0 yaitu era lini produksi, era ini berbeda dengan revolusi pertama yang berfokus pada efisiensi mesin. Di era 2.0 ini lebih fokus kepada proses produksi itu sendiri. Contohnya, proses pembuatan mobil yang menggunakan konsep assembly line. Di era ketiga, yaitu era teknologi otomasi, di era ini peran manusia dikurangi dan diganti oleh mesin pintar berteknologi khusus, seperti halnya komputer, yang mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, khususnya di bidang manufaktur. Dan yang terakhir di era 4.0 yaitu era digital dan internet. Era ini berfokus pada perkembangan dunia digital dan internet, seperti berbagai inovasi seperti AI, computing, dan sebagainya. Untuk bagian kedua, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi. Hal ini dikenal dengan cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dapat terlaksana. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi yang dilakukan. Dalam revolusi 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam perkembangan industri digital, yaitu Internet of Things atau IoT, yang kedua Big Data, ketiga Artificial Intelligence atau AI, keempat Cloud Computing, kelima Additive Manufacturing. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Nur Alim. Baiklah, untuk Bang Wahyu, terima kasih. Langsung lanjut saja, yaitu revolusi industri. 5 pilar utama yang berperan dalam mengembangkan revolusi industri, yaitu Internet of Things atau IoT, merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputer, mekanis, dan mesin digital dalam suatu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya.
Singkatnya, Internet of Things adalah semua perangkat dan benda yang melakukan transfer dan juga transmisi data melalui jaringan wireless dan internet. Saat ini banyak perangkat IoT yang bisa Anda temui pada kehidupan sehari-hari. Handphone dan komputer Anda adalah salah satu contohnya. Yang selanjutnya adalah Big Data. Adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang mungkin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Sebagai contoh, awalnya informasi penting dari Anda mungkin berupa data nama, alamat, dan nomor telepon. Yang selanjutnya adalah Artificial Intelligence atau AI, merupakan teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Contoh penerapan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari adalah membuka ponsel. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Ketika membuka smartphone dengan biometrik seperti Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Yang kedua adalah media sosial, dan ketiga mengirim surel, dan yang keempat adalah melakukan pencarian di web. Dan yang selanjutnya adalah cloud computing. Adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana user diberikan hak akses menggunakan cloud untuk mengkonfigurasi server melalui internet. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, PDF, Gmail, atau Google Drive. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Dan yang selanjutnya adalah additive manufacturing, merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Lanjut, prinsip rancangan industri. Bantuan teknis pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia mengumpulkan data dan membuat visualisasi agar dapat membuat keputusan yang bijak. Kedua, kemampuan sistem siberfisik untuk membantu melakukan berbagai tugas yang berat atau tidak aman bagi manusia. Yang kedua adalah transparansi informasi. Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Dan yang ketiga adalah interoperabilitas atau kesesuaian. Kemampuan mesin, perangkat, dan manusia untuk terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui media internet untuk segalanya atau IoT. Dan yang terakhir adalah keputusan mandiri, kemampuan sistem siberfisik untuk membuat keputusan dan melakukan tugas mandiri mungkin. Lanjut, dampak revolusi industri. Yang pertama yaitu model dan layanan bisnis. Model bisnis adalah suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Menurut ahli, sebuah model atau gambaran suatu bisnis harus ada 3 karakteristik utama, yaitu sesuai dengan tujuan perusahaan, tangguh, dan handal, dan mampu memperkuat model itu sendiri. Keandalan yang kedua adalah keandalan dan produktivitas berkelanjutan. Keandalan dan produktivitas berkelanjutan merupakan sebuah elemen penting dalam mempertahankan kemampuan sistem dalam suatu badan usaha agar selalu dalam kondisi kelayakan bekerja atau di bawah suatu standar kondisi tertentu. Dengan demikian, guna mencapai stabilitas, maka butuh adanya desain dan ketahanan sistem dalam sebuah badan usaha agar tercapai kinerja dan standar kualitas. Yang ketiga adalah keamanan mesin. Keamanan mesin adalah faktor yang digunakan untuk mengevaluasi agar perencanaan elemen mesin terjamin keamanannya dengan dimensi yang minimum. Dan yang keempat adalah penjualan pabrik. Penjualan pabrik sendiri adalah sebuah usaha atau langkah konkret yang dilakukan untuk memiliki suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Dan yang kelima adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau PLC, Product Life Cycle,
adalah pembagian tahap perkembangan suatu produk. Konsep ini diambil dengan menganalogikakan produk dengan manusia yang lahir, hidup, dan mati. Dan yang keenam adalah industri manufaktur. Selain dari bahan mentah menjadi produk jadi, perusahaan manufaktur adalah menyangkut industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, ataupun sebaliknya, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dan yang ketujuh adalah rantai nilai industri. Pada dasarnya, rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Dan yang ke-8 adalah pendidikan dan skill pekerja. Pendidikan sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama jika menyangkut urusan karier dan pekerjaan. Bahkan banyak orang yang meyakini bahwa pendidikan merupakan faktor penentu utama karir atau kesuksesan seseorang. Dan skill pekerja atau kemampuan adalah hal-hal yang bisa dilakukan, diketahui, dan dimengerti, serta dikuasai oleh seseorang. Kemampuan dapat diciptakan dari pembelajaran yang diterima maupun pengalaman yang dialami oleh seseorang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan dapat dimiliki seseorang tanpa harus mengikuti pendidikan formal sebelumnya. Dan yang terakhir adalah faktor sosioekonomi. Faktor sosioekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi. Pendidikan serta pendapatan dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan untuk Bang Wahyu. Baik, terima kasih kepada Ahmad Nur Alim karena sudah menjelaskan materinya. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.